Masih bersama saya Tia Anissa. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus pembunuhan ASN Iwan Budi tak kunjung terungkap hingga akhir tahun 2022. Keluarga minta Presiden turun tangan agar polisi berani mengungkap pelaku. Berwisata tahun baru ke Cepogo Cheese Park di bawah lereng Merbabu dan Merapi, Anda bisa menikmati suasana pegunungan sambil bermain dengan aneka hewan. Soko Alas, destinasi wisata libur tahun baru sambil menikmati senja dengan spot foto yang keren. Kita ke informasi selanjutnya. Destinasi wisata baru Soko Alas di Kabupaten Klaten menjadi tempat seru berlibur bersama keluarga. Wisatawan dapat menikmati keindahan senja, bermain air, hingga berburu spot foto yang instagramable. Ada tempat wisata baru di Kabupaten Klaten. Terdapat kolam renang yang luas disertai desain interior dan eksterior menarik untuk berfoto. Ya, inilah wisata Soko Alas di Desa Ponggok, Polan Harjo. Seluruh desain furnitur atau mebel di tempat ini berasal dari limbah ranting dan akar pohon. Warga sekitar menyulap seluruh limbah menjadi karya seni yang artistik. Selain banyak spot foto, di sini pengunjung bisa berenang dengan dikelilingi pemandangan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Apalagi saat senja tiba, lokasi ini semakin indah. Iya, wisata baru aja dibuka. Gimana Mbak, view-nya Mbak? Lumayan bagus sih, bagus banget kan belum ada di daerah sini. Yang paling disukai bagian apa? Belum muter-muter sih ya. Iya, terutama pintu masuk aja sih. Cocok buat liburan tahun baru ya? Cocok banget, recommended. Udah? Banyak foto spot ya Mbak? Banyak banget di sini. Mbak tahu ini dari mana? Apa? Tahu ini dari mana? Tahu ini dari tetangga. Tempat wisata hasil kerjasama badan usaha milik desa dan pihak ketiga ini memang baru saja dibuka pada 20 Desember lalu. Bahkan di 10 hari pembukaan awal, pengunjung bisa masuk tanpa bayar alias gratis. Furnitur sama ini memang nggak ada duanya di sini, ya, atau mungkin Soko Alasnya itu yang di depan itu juga itu dari semua dari bahan limbah, yang sebenarnya dari ranting, dari akar itu bisa digunakan untuk artistik. Yang sebenarnya ini adalah yang bisa digunakan untuk ekspor ya. Jadi produk kita nanti di sini di industri kreatif itu semua anunya ekspor. Ya. Karya apa Pak? Yang dari limbah itu karya apa aja diantaranya? Ya kayak porsi meja ya, kayak ini ya ranting-ranting yang cuma dibuang, dibakar, ternyata ranting kalau ditata ini jadi artistik gitu. Tiket masuk ke tempat wisata Soko Alas dipatok 10.000 per orang. Tempat wisata yang bisa menampung 3.000 pengunjung per hari bisa jadi tujuan berlibur yang menarik. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kini kami ajak Anda untuk mengenal betapa Jawa Tengah sangat penting dalam sejarah transportasi kereta api di tanah air. Seperti apa? Berikut liputannya. Nah, kalau Anda menebak nih, saya sedang berada di stasiun karena di belakang ada kereta, benar. Tapi stasiun yang satu ini sudah beralih fungsi menjadi museum. Selamat datang di Museum Ambarawa, museum kereta api pertama di Indonesia. Museum Kereta Api Indonesia ini awalnya adalah sebuah stasiun yang bernama Stasiun Wilem I. Diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. Pada awal pengoperasiannya, stasiun ini digunakan sebagai sarana pengangkutan komoditas dan transportasi militer di sekitar Jawa Tengah. Setelah dinonaktifkan tahun 1976, Stasiun Ambarawa dicanangkan sebagai museum kereta api. Asalnya kereta ini datangnya dari negeri Belanda dan dikumpulkan ini ada yang berbagai daerah yang ada di wilayah Indonesia. Jadi dikumpulkan di sini sebagai
bagian dari jadi peninggalan-peninggalan kereta zaman dulu. Di museum ini, Anda akan mendapati beragam lokomotif kereta zaman dahulu yang memiliki desain unik dengan usia ratusan tahun, namun masih terawat hingga saat ini. Di Museum Ambarawa, selain kita melihat kereta pada zaman dahulu, kita juga bisa melihat perangkat-perangkat yang ada di stasiun pada zaman dahulu. Misalkan alat pencetak tiket zaman dulu, kemudian juga ada pakaian yang digunakan petugas stasiun zaman dulu, dan juga peralatan-peralatan lain yang menunjang. Untuk mengenalkan transport tempo dulu gitu ya, biar tahu kalau anak-anak sekarang kalau dulu itu transportnya tidak pakai mobil, pakainya kereta. Nah, asiknya nggak cuma belajar sejarah aja di Museum Ambarawa, tapi pengunjung bisa juga nih berwisata dari Museum Ambarawa menuju Stasiun Tuntang naik kereta yang masih terbuat dari kayu nih. Kereta lama tapi masih bisa untuk kita naiki. Seru kan? Nah, Afrin Meriana, Kemal Prasetyo melaporkan dari Kota Semarang.